Pihak Kejaksaan Negeri Lok Sumawe pada Kamis 12 Oktober 2023 sore menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada upah pungut pajak penerangan jalan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Lok Sumawe. Kelima tersangka tersebut MY, mantan Kepala BPKD Lok Sumawe, AZ, mantan Kepala BPKD Lok Sumawe, SU, Bendahara Pengeluaran BPKD Lok Sumawe, DA, mantan Sekretaris BPKD, dan AS, pejabat penataan usaha keuangan BPKD Lok Sumawe. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Saiful Bahri, wartawan Serambi News yang telah bergabung bersama kita. Rekan Saiful Bahri, silakan laporannya. Terima kasih rekan Yustina. Dari Provinsi Aceh dapat saya laporkan bahwa sejak beberapa bulan lalu itu pihak Kejaksaan Negeri Kota Lok Sumawe sudah mulai mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pada upah pungut pajak penerangan jalan periode 2018 sampai 2022 itu di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Di mana pihak kejaksaan memulai penggalian informasi oleh tim intelijen, pengumpulan barang bukti, hingga memintai keterangan sejumlah pihak terkait. Setelah itu mereka melakukan ekspos perkara, sehingga setelah ekspos perkara mereka menduga ada indikasi tindak pidana korupsi pada kasus tersebut, sehingga di mana berhasil penyidikan awal dugaan kerugian negara pada periode 2018 sampai 2022 tersebut mencapai 3,4 miliar rupiah. Setelah memastikan ada indikasi korupsi, maka pada awal Agustus 2023 lalu pihak kejaksaan pun meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Setelah resmi dinyatakan statusnya naik ke tahap penyidikan, maka pihak kejaksaan juga tepatnya pada Jumat 11 Agustus 2023 lalu itu melakukan penggeledahan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lok Sumawe, sehingga saat penggeledahan tersebut pihak kejaksaan juga mengamankan atau menyita sejumlah dokumen yang terkait dengan penanganan kasus tersebut. Selanjutnya pada Senin atau mulai Senin 14 Agustus 2023 lalu pihak kejaksaan mulai memeriksa sejumlah saksi, dan sampai saat ini jumlah saksi yang telah dimintai keterangan itu telah mencapai 32 orang, di mana mayoritasnya adalah para pegawai pada pengelolaan keuangan daerah Kota Lok Sumawe. Di samping juga sejumlah pejabat lainnya termasuk Sekretaris Daerah Kota Lok Sumawe dan juga PJ Wali Kota Lok Sumawe kala itu. Setelah melakukan serangkaian penyidikan maksud saya, dan pemeriksaan saksi serta pengumpulan barang bukti, maka pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sore kemarin, pihak kejaksaan pun secara resmi menetapkan 5 tersangka dalam kasus upah pungut pajak penerangan jalan ini, di mana kelima tersangka yang pertama adalah MY yang merupakan mantan Kepala BPKD Kota Lok Sumawe, lalu ada AZ yang juga mantan Kepala BPKD Kota Lok Sumawe, lalu ada SU Bendahara Pengeluaran BPKD Kota Lok Sumawe, dan DA mantan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lok Sumawe, dan juga ada AS pejabat penata usahaan keuangan BPKD Kota Lok Sumawe. Setelah setelah mereka ditetapkan jadi tersangka, maka kelimanya langsung dibawa ke lembaga pemasyarakatan kelas 2 Kota Lok Sumawe untuk ditahan dengan status sebagai tahanan jaksa. Dapat saya sampaikan juga bahwa kemarin sore kita sempat berada di kantor kejaksaan, dan sekitar pukul 17:30 itu kelima tersangka dibawa keluar dari ruang penyidik. Mereka sudah menggunakan rompi tahanan berwarna merah dan semua wajahnya menggunakan masker. Mereka lalu langsung dinaikkan ke mobil tahanan kejaksaan, dan tidak lama kemudian langsung dibawa ke LP Lembaga Pemasyarakatan Kota Lok Sumawe untuk ditahan sebagai tahanan kejaksaan. Sesuai
keberangkatan daripada tahanan dari kantor kejaksaan, pihak kejaksaan sempat menggelar konferensi pers di mana Kepala Kejaksaan Negeri Lok Sumawe lalu Saifuddin menyatakan bahwa operandi hingga membuat tersangka terjerat hukum karena mereka telah membagikan uang upah pungut tersebut yang seharusnya tidak dibagikan kepada para pegawai dan sejumlah pihak lainnya. Sedangkan alasan tidak boleh dibagi, kata Kajari Lok Sumawe, yang pertama, ada kelompok jabatan yang tidak boleh menerima karena sudah menerima hak berupa tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP. Lalu alasan yang kedua karena mereka tidak pernah secara real melaksanakan proses pemungutan pajak penerangan jalan karena semua pemungutan tersebut dilakukan langsung oleh PLN. Serta alasan ketiga untuk bisa mendapatkan dibaginya upah pungut itu harus dibahas bersama-sama kelengkapan dewan dan mendapatkan izin. Tapi ini tidak pernah dibahas dan tidak pernah mendapatkan izin. Selanjutnya, menurut Lalu, setelah kelima tersangka ditahan, pihaknya menindaklanjuti kasus ini, akan memeriksa saksi yang memang sebelumnya telah diperiksa untuk dilakukan pendalaman. Di samping juga akan memeriksa sejumlah saksi yang sebelumnya belum dimintai keterangan. Di samping itu juga informasi terakhir yang kita update, bahwa untuk penentuan kerugian negara, pihak kejaksaan juga telah sekarang ini telah berkoordinasi dengan BPKP di Banda Aceh untuk proses audit, dan saat ini proses audit untuk penghitungan kerugian negara sedang dilakukan. Demikian, Justina. Baik rekan Saiful Bahri, wartawan Serambi News, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.